Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kasus yang sedang sangat ramai diperbincangkan nih, yaitu tentang pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang terjadi di Bandung. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Peristiwa ini terjadi di salah satu yayasan pesantren di kota Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Kasus ini bermula ketika ada salah satu orang tua korban yang menyadari adanya perubahan dari sang anak. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata sang anak sedang mengandung atau sedang berbadan dua. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh orang tua korban ke kepala desa setempat hingga ke Bupati Garut dan juga kepada Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak guna memberikan upaya perlindungan bagi korban dan orang tua korban. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata yang paling mengejutkan dari kasus ini ialah pelaku pemerkosaan merupakan pimpinan pesantren tersebut, bernama Heri Wirawan, dan ini bukan merupakan satu-satu kasus yang telah terjadi, melainkan kesekian kalinya kasus yang telah terjadi di yayasan tersebut. Heri Wirawan sendiri telah mencapai 13 korban dengan hasil 9 bayi dari 8 korban. Pelaku dibawa bukan hanya di yayasan saja, melainkan hingga ke hotel dan apartemen dengan diiming-imingi diberikan pekerjaan dan dibiayai kehidupannya. Proses persidangan yang dilakukan pada Februari 2022 lalu diputuskan bahwa Heri Setiawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu, terdapat hukuman pembayaran restitusi atau uang ganti rugi untuk korban. Namun, sebelumnya dalam sidang putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pembayaran restitusi dibebankan kepada negara. Namun ternyata hal tersebut membuat salah satu keluarga korban merasa kecewa karena putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum agar Heri dapat dihukum mati dan diberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Setelah jaksa penuntut umum melakukan banding kepada Pengadilan Negeri Bandung, akhirnya Heri divonis hukuman mati. Vonis tersebut dikatakan secara terbuka pada April 2022 lalu. Selain itu, putusan yang diubah adalah Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan untuk membebankan restitusi kepada terdakwa dengan pertimbangan memunculkan efek jerah kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Heri wajib membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam. Namun, biaya restitusi ini jika ditotalkan mencapai 300 juta rupiah. Berdasarkan BBC News, vonis hukuman mati yang diberikan kepada Heri karena kasus ini telah melanggar pasal 81 ayat 1, 3, dan 5 dan pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini juga terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada pasal 65 ayat 1, di mana jika ada seseorang atau terdakwa yang diberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka tidak perlu lagi adanya hukuman tambahan. Jika dikaitkan dengan KUHP, kasus ini bisa berhubungan dengan pasal 294 ayat 1 dan 2 yang mana tentang perbuatan cabul pada anak di bawah pengawasannya diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Setelah kita mengetahui kasus tersebut, apapun hasil dari keputusan yang diberikan untuk terdakwa, kembali lagi, yang paling penting yang perlu dilaksanakan dan difokuskan saat ini adalah memastikan bagaimana pemulihan korban berjalan dengan baik dan ada jaminan perlindungan bahwa kejahatan serupa tidak akan terulang lagi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan merhatiin sampai akhir. Untuk informasi mengenai kasus ini, dilihat dari kompas.com dan BBC News. Jangan lupa untuk di-like dan di-komen ya. Dankjewel, and tot ziens. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.